Hormat Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, benar-benar saya hormati Pak. Saya memohon Pak Presiden, bantu kasus saya ini yang dituduhkan saya memperkosa atau kekerasan seksual. Bagaimana saya melakukan hal begitu keji kayak gitu sedangkan saya tidak punya tangan Pak Prabowo, yang dimana saya tidak bisa membuka baju, buka celana itu dibantu sama orang tua semuanya. Itu saya dituduh dengan memperkosa sampai saya dijadikan tahanan Pak. Saya memohon biar dikeluarkan biar saya bisa beraktivitas kerja, kuliah gitu Pak. Saya sangat memohon. Saya ingin bertemu sama Bapak yang terhormat Bapak Presiden Prabowo. Coba lihat ya YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Agus Buntung ini mungkin baik, karena sebelumnya banyak saya Iwan Agus Suwartama banyak berterima bulian kasih kepada juga Bang ya Anang dan seperti rekan itu. Jadi dia hukum meminta bantuan yang Bapak dimana Presiden. diberikan saya untuk kesempatan untuk menggugat yang dimana pencemaran nama baik yang berada di Udayana, kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada saya, yang dimana saya bukan ingin membenarkan diri atau memperbenah diri. Sesingkat kata, nama saya rusak, identitas saya jelek, nama keluarga rusak, dan saya tidak nyaman kemana-mana, dan hancurnya hidup saya karena tuduhan memperkosa. Sedangkan keadaan tiang, saya tidak bisa buka celana, buka baju, buka dan sebagainya. Bagaimana saya mau memperkosa orang? Dengan tuduhan itu saya merasa sangat-sangat keberatan dan ingin kepada yang menyebarkan ini ketemu sama saya dengan mempertanggungjawabkan omongannya dia dan postingan ini dan mengklarifikasi tentang postingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apanya sudah bisa aja. Oh, halo Om Swastiastu. Oh ya, apa? Yang Wayan Agus dari Bali. Yeah. Tinggal di Semarang yang kuliah di Stah itu. Dia kenapa? Ada apa? Ada yang mau omongkan sedikit, Niki Bu. Dia gimana? Bayangkan. Tapi mohon Sekarang maaf udah sebelumnya ditekan tidak dari bisa mana-mana, ngomong lewat HP, Niki. Ya maksudnya ada masalah apa? Niki tidak ada masalah sih, Niki Bu. Soalnya ada mau tak omongin sedikit gitu. Sama siapa? Mau ngomong sama saya apa sama? Ya kalau bisa sama ibunya juga gitu. Ini tentang apa ya? Ya, enggak ada tentang apa-apa sih, cuman ada sesuatu yang saya ingin kasih tahu gitu. Oh ya udah datang dah ke sini. Nggih, tiang ampurayang masih mohon maaf tiang ada kekurangan juga. Mohon maaf kendala tidak ada tangan, makanya agak lamaan bawa motornya soalnya motor tiang roda 4 gitu. Oh ya. Ya, tapi walang Bu. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Siapa ini, adik siapa? Saya Wayan Agus ini yang kuliah di Stah yang viral megang gamelan di Bali sama di Jakarta itu. Bagaimana mengunci pakai gigi, kan itu keras itu. Agus Kan dia ya. yang buka, dia yang nutup. Jadi udah lagi, kok pakai saya tim dipakai. pengacara nih guys untuk menggugat. Tidak sering Wah, itu sama mungkin pacar aja melaporkan sekali. merasa dia dicemarkan Banyak nama lah. baiknya ataupun merasa Tidak ada dipermalukan yang lain atau lagi. apa Itu ya pun kan. baik-baik aja, suka sama suka, tidak ada yang lain-lain gitu. Tapi jangan sampai baru saya pernah ke sana seketika saya yang terjerumus membawa seorang itu ke sana gitu. Dari Agus sendiri berapa kali? Nah, kalau saya 2 kali sama yang ini sekarang ya gitu. Kenal Yang dengan laporin ibunya? ini? Siapa? Yang laporin ini 2 kali. Ya, Oh, enggak, ini maksud- pertama sama pacar sama Oh, ini ya. sekarang ya. Dari orang sana itu gimana? Biasa aja karena dia yang bayar, ceweknya seketika gak ada paksaan, ada kekerasan, enggak ada, ketika biasa gak dikira pacar gitu. Jadi biasa aja karena dia yang bayar, dia yang masuk jalannya santai gini masuk gitu, santai jalan, terus dia yang tutup pintu gitu. Sikatnya begitu Pak gitu. Kan kalau memang ada paksaan pasti gini jalan atau ketakutan atau ragu-ragu gitu. Tapi dia Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Adam Jeep, hanya di podcast Adam Jeep, hanya di Speak Up. Kita akan mengupas sesuatu informasi yang masih tanda tanya, masih penasaran. Kita kupas hingga ke akar-akarnya. Karena di era digital ini udah bukan hal yang sulit untuk melacak jejak digital seseorang ataupun hal-hal yang lagi viral ya.
Nah, YouTubeolik semua, itu tadi kalau saya lihat ya dari cuplikan Agus Buntung ini, dia mungkin udah nggak kuat lagi, udah nggak tahan ngelihat serangan dari netizen, ngelihat reaksi masyarakat, dia merasa dikucilkan, mungkin merasa harga dirinya udah nggak ada lagi. Wah, terus merasa keluarganya juga katanya bingung mau kemana-mana. Ya wajar, karena dalam hidup itu kan ada aksi, ada reaksi. Apa yang kita tanam pasti kita tuai, seperti itu. Kalau saya lihat tadi Agus Buntung sampai meminta kepada Presiden Bapak Prabowo bantuannya. Wow, Agus nggak mau dipenjara. Terus Agus minta dibantu, ditolong oleh Presiden. Kalau bisa Presiden bisa ketemuan katanya sama Agus. Aduh, Gus, apalagi kita lihat tadi ya, Agus dengan PD-nya, dia bersama tim advokatnya bahwa dia akan menggugat. Nah, orang-orang yang merasa sama dia itu mencemarkan nama baik dia, membuat harga dirinya hilang, membuat keluarganya malu mungkin. Tapi ya semua itu seperti pepatah mengatakan, tidak akan ada asap kalau tidak ada api atau bara. Wah, seperti itu. Luar biasa ya kalau kita lihat dari kisah Agus ini. Saya berharap kepada para wanita di Indonesia ataupun dimanapun berada, bahwa wanita ini emang kodratnya selalu menjunjung tinggi perasaan ya, perasaan hati. Tapi dengan adanya banyak modus-modus kejahatan, khususnya pelecehan seksual, pemerkosaan, dan yang lainnya, alangkah baiknya wanita dimanapun berada, perempuan, khususnya kaum hawa ini, menjaga dirinya itu melalui perasaan, melalui logika, melalui kecerdasan, intelijensi yang sangat peka, sangat sensitif. Dimanapun kita berpijak, mana orang baik, mana orang yang harus kita waspadai, seperti itu ya. Karena bakal membahayakan ke kita. Nah, seperti itu. Oke, YouTubeolik semua, kita lanjut lagi ya. Nah, ngeri banget nih kalau menurut saya ini. Kemarin itu kan jumlah korban itu kalau nggak salah 13-15 ya. Sekarang katanya udah 17 orang. Bahkan Agus ada statement mengakui 19 orang. Wow, makin kesini yang lapor itu makin banyak. Luar biasa. Kalau saya lihat di sini benar-benar ya, kita secara fakta data ya, Agus ini, mohon maaf bukan menghinakan, dibalik orang disabilitas memiliki kekurangan, saya akuin, dia punya kelebihan melebihi orang-orang yang normal loh. Orang-orang yang sempurna. Yaitu dalam menaklukkan para wanita. Wow, apalagi di sini perempuannya tuh cantik-cantik loh. Ini yang udah melapor katanya ke pihak komunitas disabilitas ini sekitar 17 orang. Malah ada statement Agus itu 19 orang. Wow, luar biasa Agus ini. Kita lihat cuplikannya langsung ya. Iwas atau yang lebih dikenal warganet dengan sebutan Agus Buntung, telah menjalani rekonstruksi atas dugaan kasus kekerasan seksual pada Rabu, 11 Desember 2024 lalu. Namun belakangan, Komisi Disabilitas Daerah kembali menerima laporan dari yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus. Dengan adanya laporan tersebut, kini total korban Agus menjadi 17 orang, dan beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Tercatat ya di KDD ini sekarang ada 17 dan yang sudah diperiksa di kepolisian itu ada 9. Rencananya hari Senin nanti ada tambahan 1 lagi, jadi kemungkinan 10 dari 17 itu. Di sisi lain memang teman-teman di lembaga layanan yang bekerja sama dengan KDD juga sedang melakukan semacam penguatan untuk korban yang sudah ada. Kan dari 17 itu kan baru 10 yang sudah siap, artinya masih 7 lagi yang masih kita kuatkan. Dari 19 cewek, masa satu tidak ada yang bisa lari atau tidak ada yang bisa ngelawan? Masa semua itu belas kasihan? Saya karena kasihan sama Agus. Sebodoh-bodohnya orang, kalau dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan masalah, pasti dia lepas dari kata kasihan itu. Pasti dia nyelamatin dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan diri sendiri, bukan berarti kasihan terus seketika tidak bisa ngomong apa-apa ya. Secara logika nanti pasti berdatangan rayuan itu tidak akan masuk kepada perempuan kalau tidak perempuan itu mau atas dasar mau sama mendekati 50 atau lebih kali ya. Gus yuk senggol dong.
Gus. Gus. Hukum dia, punya anak perempuan takut juga ini. Kalau kayak begini di mobil. Wow. Tapi ibu-ibu ini benar-benar ngeliatin ya. Tadi masyarakat pas Agus mau masuk mobil itu kayak geram banget nih, khususnya kaum ibu-ibu nih. Karena wajar ya, karena dia istilahnya kayak merendahkan harga diri, harkat, dan martabat perempuan. Ya, seperti itu. Jadi lebih yang dominan ngamuk ya ibu-ibu dan para wanita lainnya, wanita muda ataupun tua. Waduh, kalau kita lihat ya dari Agus ini, itu yang katanya udah resmi melapor bahwa dia menjadi korban Agus, katanya 17 orang yang terbaru nih. Waduh, jadi Agus ini emang makin mahir menjadikan para wanita itu santapan birahinya yang menggebu-gebu, yang menggelora. Wow, luar biasa. Agus ini menjadi predator kelamin kalau menurut saya. Tapi ya kita mudah-mudahan ya Agus, kalau ini emang benar dan Agus melakukan terbukti menjerat pasal pidana yang dia langgar, mudah-mudahan bisa dihukum yang setimpal ya, yang seadil-adilnya, karena jelas ini merendahkan harkat dan martabat, khususnya harga diri seorang wanita, seperti itu. Aduh, bisa begitu ya Agus ya. Tadi juga kita lihat reaksi ibu-ibu ya. Kenapa di sini dominan yang lebih mencak-mencak, maki-maki itu kaum perempuan, khususnya tadi ibu-ibu pas Agus habis rekonstruksi mau masuk mobil kan. Wajar, karena dianggap harga diri perempuan ini kayaknya murah banget di mata Agus gitu kan. Bener-bener Agus ini, wow. Jadi kalau Agus, menurut saya nih guys, YouTuberbalik semua, andai kata Agus buka kursus trik cara jitu yang sifatnya on the spot di lokasi bisa menaklukkan wanita, kursus di Agus, saya yakin ini seumpama sekali kursus bayarannya 1 juta, banyak laki-laki yang siap bayar Agus untuk mencari ilmunya dari Agus. Waduh, tapi yang jelas ya, apapun hal yang negatif jangan kita tiru ya. Oke, YouTuberbalik semua. Nah, kita lanjut lagi nih. Ada reaksi masyarakat, beberapa perempuan yang hampir jadi korban Agus. Nah, kemungkinan perempuan ini peka dan cerdas. Jadi akhirnya Agus tidak bisa menjebaknya. Karena perempuan ini logika, perasaan, nalar, kecerdasannya bermain. Udah tahu nih jebakan nih. Makanya dia selamat dari jebakan Agus. Kita lihat yuk cuplikannya. Sekali waktu pas lagi belah kayak gitu. Nggak tahu sih siapa namanya awalnya, kalau nggak dari viral-viral gitu. Oh, dengan kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Gitu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang nggak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu. Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Gitu aja sih. Tapi kan kita abaikan aja. Tuh sebelum viral ini dia kayaknya 2 bulanan yang lalu. Jadi kita tahunya pas masuk lagi viral aja. Oh ini orang yang di Udayana kemarin. Gitu aja. Sering ketemu ya? Pernah 2 kali aja sih. Cuman nyamperin dia di sana. Cara dia merayu itu aja sih Pak. Itu yang saya kan dengan sak gagah doang kan dia embau kan. Kadang dapet cewek. Ya, semudah itu. Kenapa? Nah, maaf bukan mau body shaming kan. Ada iman menu berembe dong dan narayu dengan menubah dengan sak sempurna doang kesuka sama cewek. Awalnya nggak percaya, kayak sampai kan ada kan temen kerja kayak, "Woi itu temen adik saya," dia bilang gitu kan.
Mana orang dia mau cebok aja nggak bisa. Oke lah itu beberapa bulan yang lalu. Nah kemarin ke-up lagi kan di TikTok. Ya tentu kayak sampai sekarang pun masih saya bertanya-tanya, masih kayak tentu nganu 80% udah percaya, cuman 20%-nya masih bertanya-tanya aja sih Pak, kayak gimana caranya walaupun dia udah jelasin nih. Cuman kalau ke akal tuh agak kurang ya. Itu doang lengkap menukan fisik tuh. Aduh guys, untung sekali ya. Jadi tadi ada beberapa hampir yang menjadi korban santapan birahinya Agus. Untung beberapa perempuan tadi itu dia peka, dia cerdas, cepat menganalisa, cepat mendiagnosa. Wah, ini kayaknya modus nih, ini kayaknya jebakan nih, ini kayaknya laki-laki nggak bener nih, ini bisa pelecehan seksual nih kesono kemarinya. Nah, akhirnya para wanita yang peka tersebut, sensitif, dia intelijensinya bermain, kecerdasannya, dia langsung membaca gelagat Agus yang tidak baik dan membahayakan atas kehormatannya. Dia langsung menghindar dan menjauh. Ya alhamdulillah ya, tadi beberapa perempuan itu jadi selamat gitu kan. Mudah-mudahan kasus Agus ini berakhir, tidak ada lagi motif-motif seperti Agus Buntung ini ya, di mana melecehkan perempuan ataupun merendahkan harkat, martabat, harga diri dan kehormatan perempuan. Wow, soalnya ngeri ya Agus ini, luar biasa. Dalam kondisi keterbatasan fisik alias cacat gitu kan, mohon maaf karena buntung, dia masih melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki normal secara sempurna. Bayangin nih, kalau Agus ini sempurna, ada tangan, wah ngeri juga ya. Mungkin di Mataram ini atau NTB ini udah dilalap habis perempuan mungkin sama Agus kalau seumpama dikasih kesempurnaan gitu kan. Tapi kita berdoa ya, mudah-mudahan ke depannya harkat, martabat, kehormatan perempuan bisa dijaga, bisa saling menjaga, laki-laki pun bisa saling menghormati, seperti itu ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Nah, dalam sepekan, saya bingung gitu kan. Dalam sepekan katanya Agus ini bisa bawa 3-5 orang wanita yang berbeda-beda. Dan Agus selalu memesan kamar nomor 6. Saya jadi bingung. Apakah kamar nomor 6 itu udah ditaburi aroma-aroma mistis? Atau aroma-aroma pelet? Atau magic? Atau apakah itu dalam artian menurut secara ilmu supranatural gitu kan? Saya juga bingung. Kenapa harus nomor 6 terus gitu? Nah, dan katanya perempuan yang setelah check out dari kamar Agus itu keluar bersama Agus tidak memperlihatkan kalau dia itu ada semacam tekanan, ada semacam keterpaksaan, ataupun seolah-olah habis dilecehkan. Kan identiknya perempuan kalau habis dilecehkan kan teriak, berontak, melawan, minta tolong. Yuk kita lihat cuplikannya. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung sering membawa wanita ke sebuah homestay di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penjaga Nang's Homestay, Iwayan Kartika, mengaku tersangka Agus Buntung sering membawa perempuan yang berbeda ke tempatnya tersebut. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Wayan pun mengungkap setiap membawa perempuan, Agus Buntung selalu memesan kamar nomor 6. Wayan juga mengungkap seusai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Diketahui rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana menuju Nang's Homestay. Kemudian dalam rekonstruksi di dalam kamar ada 2 versi keterangan yang berbeda. Menurut korban, tersangka yang lebih aktif, namun menurut tersangka, korban yang lebih aktif. Kalau saya sih terus terang melakukan itu terus terang itu mungkin ngeri ya. Atas dasar suka sama suka. Aduh Gus. Gitu. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena si cewek yang fasilitasin kayak dia yang bayar, dia yang bantu kita, dan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Ya. Di dalam kamar itu Gus nggak pernah memberontak ya? Nggak ada, bahkan kita nggak ada sama-sama berontak kayak biasa gitu. Mati aja ya? Ya gitu. Atau Gus melakukan itu? Lamun sida milih pacu-pacu kanca aku, ngeneng maaf, empun nak ayahnya sakit. Wah, kedua, lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Ku jamin. Ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tuamu bisa. Membunuh bukan berarti saya membunuh, tapi bunuh mental kamu itu saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Kamu sekarang rekam suara kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak? Ini bukti loh di teman cowokmu, temanmu nih, atau belum kenal?
Teman serius, dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok, saya manggil kamu ini kedatangan. Tidak ada saya ngolok. Alasan adik lari apa sih, Don? Pastinya Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, David itu lari, dia bilang. Itu lari saya. Jangan kayak anak kecil. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Tambah satu jadinya 3. Jangan sampai ada orang ketiga di dalam kehidupan kita. Agus nih bos, senggol loh. Bisa begini ya. Saya selalu mengatakan bahwa betul memang yang membonceng adalah korban, yang motor yang digunakan juga adalah motor korban, yang Wow, saya nggak habis pikir nih guys, YouTube balik semua. Coba tolong di kolom komentar yang masih penasaran. Dalam sepekan loh, 3-5 orang menurut informasi yang saya dapatkan melalui jejak digital ya. Kita aja nih laki-laki normal, ada perempuan 1, itu peletnya tuh komplit dan perlu prosesnya panjang. Pelet, memakai pelet yang kasat mata, tiada lain duniawi. Wah, mobil mewah, rumah mewah, uang dan segala macam. Memakai pelet goib, yaitu mantra-mantra. Itu masih susah loh. Tapi Agus Buntung udah maaf kata, bukan menghinakannya, fisiknya dalam keterbatasan, cacat gitu, nggak ada tangan. Tapi dalam sepekan 3-5 orang gonta-ganti. Wow. Luar biasa ini. Gus Agus. Aduh, sampai segitunya ya. Kita lihat tadi informasinya. Dan selalu harus kamarnya nomor 6. Gitu kan. Tapi mohon maaf, saya di sini berbicara secara dewasa ya. Bukan berbicara hal yang jorok, bukan. Apakah Agus itu punya rasa yang beda hingga para wanita itu nempel? Maaf gitu kan, kita berbicara konotasinya dewasa ya. Apakah Agus punya jenis barang yang beda, rasa yang beda, akhirnya semua wanita itu nempel? Kan tadi ada statement bahwa perempuan-perempuan yang keluar dari homestay tersebut itu seolah-olah nggak ada raut muka, semacam habis dipaksa, semacam habis dilecehkan, diperkosa dan sejenisnya. Saya bingung gitu. Jadi menurut informasi statement tadi yang saya dapetin, berarti Agus ini dengan wanita-wanita itu melakukan suka sama suka dong. Saya juga bingung seperti itu. Malah ada beberapa yang informasi adalah di bawah umur. Wow. Oke, YouTube balik semua, mudah-mudahan kita juga harus menghormati perempuan, wanita dimanapun berada ya. Jangan sampai kasus Agus ini terulang lagi yang motifnya sama seperti ini. Karena kita laki-laki dan perempuan itu harus saling menghormati, harus saling menjaga, seperti itu ya. Melakukan hal-hal tersebut itu hanya dilakukan oleh ya lawan jenis yang udah melakukan ikatan sakral atau pernikahan seperti itu. Nah, YouTube balik semua, bantu support terus channel Adam Jeep. Mohon bantu dukungannya, like, subscribe, dan komennya ya. Share-share-nya juga, karena semua itu gratisan. Gitu. Dan Adam Jeep selalu doain YouTube balik semua guys, dimanapun berada, yang selalu support, dukung channel Adam Jeep, dan selalu setia menjadi penonton channel Adam Jeep. Didoakan oleh Adam Jeep, ya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dilindungi dari mara bahaya, terutama dimudahkan dan disukseskan atas apa yang menjadi cita-cita dan ekspektasinya. Ingat, berbicara podcast hanya di podcast Adam Jeep. Tunggu nanti podcast-podcast dari Adam Jeep yang menghadirkan berbagai bintang tamu dan berbagai orang memiliki problematika di dalam kehidupan. Silakan, siapapun yang merasa memiliki problematika di dalam kehidupannya, kita akan kupas tuntas di podcastnya Adam Jeep. Ingat, 1.000.000 masalah, 1 solusi. Hanya di podcastnya Adam Jeep, Speak Up. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.